Oke, selamat pagi, selamat datang di channel On My Ride. Apa kabar kalian? Gua harap kalian baik-baik saja karena di sini gua baik-baik saja. Hari ini gua akan sedikit mereview motor gua. Gelap ya. Jadi gua akan mereview motor gua di sini. Motor yang biasa gua pakai dari Bogor untuk berangkat kuliah di Jakarta. Yang mana yang lebih enak, yang mana yang lebih nyaman, dan mana yang lebih worth it untuk gue pakai dari 2018 sampai 2019an. Dan ini motornya. Yamaha R25 tahun 2014. Waktu itu gue beli bekas. Sebenarnya warna awalnya yang putih biru kayak gini nih. Yang coba kalian lihat di sini yang kayak gini. Dan ini waktu itu beli bekas tahun 2018 pertengahan. Mungkin di sekitar bulan Juni atau Juli waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu fairingnya udah berubah juga warnanya. Udah bukan yang awal lagi. Udah berubah juga kayak gini nih warnanya. Jadi waktu itu cuma biru di depan sini nih. Fairing depannya ini biru, ininya hitam, ininya putih, standar yang tahun 2014. Di sini udah diganti, ini tadi warna hijau jadi warna putih. Terus ini juga Movistar yang ini jadi warna putih juga, tadi warna hijau. Bagian sininya dipotong, ada yang dipotong pokoknya stiker di sini bagian bawahnya. Jadi cuma aksen putih sama hitam aja, dan sisanya biru. Di sini tadinya hitam, gua repaint di sini warna biru pakai sporty blue. Ini gua repaint pakai putih. Jadi gue repaint sampai saat ini gue masih pakai Samurai. Ini juga ada tankinya, gue repaint. Ini waktu itu udah tadinya nggak ada di awal, langsung dipasangin. Itu gue nyari di daerah Kampung Melayu. Warnanya juga biru, dari sananya udah tinggal pasang, tapi banyak penyesuaian di sini karena ada banyak yang kurang pas untuk masang pagarnya. Belakangnya udah pakai undertail dari saat beli, udah pakai undertail, jadi tanpa lampu sen. Ini lampu sennya ada di 3-in-1 di sini. Lampu utama, lampu belakang utama, lampu rem, dan lampu sen. Footstepnya udah dimundurin, jadi ini pakai footstep standar tapi pakai ini jadi kita kakinya itu lebih mundur tanpa pakai Nui atau Black Diamond dan lainnya, masih standar tapi pakai peninggi. Jadi kayak peninggi footstep. Terus jadinya pakai untuk switchnya pun di sini lebih panjang. Untuk snelling di sini lebih panjang, ditambahin baut lagi. Apa lagi? Oh, ini deh knalpot. Ini sekarang pakai R9 Mugello yang generasi kedua kalau nggak salah ini.
tahunnya kurang tahu sih tahun berapa, tapi waktu itu gue beli bekas juga. Waktu itu di awal sebenarnya pakainya itu GP Tech yang gini nih, karbon fiber, tapi rusak, karbon fibernya itu pecah, jadi kita nggak bisa lanjut pakai itu lagi. Jadi gue beli ini dan cukup cocok sih dengan power dan akselerasinya, pakai R9 Mugello ini. Terus ban belakang ini pakai Xenios 150/60 ya. Ini 150/60, ini 17. Ini Xenios, tapi yang depannya itu beda. Yang depan gua pakai Maxxis, yang belakang Eneos. Terus ini velgnya juga tadinya warna biru, udah di repaint juga. Gua repaint sendiri bareng sama adik gua, warna dari samurai, warna candy red candy ya. Kalau misalnya mau nyari di toko cat atau di online, coba cari aja samurai red candy. Nanti itu campurannya harus ada silvernya sebagai dasar sebelum warna merah atau warna biru. Kalau misalnya emang mau yang marine blue, itu candy tone juga. Yang depan ini pakai Maxxis, ukurannya kurang, gue lupa, kalau nggak salah sih 110/60 ya, kalau nggak salah 110/60. Ini kesannya kayak agak medium, jadi nggak terlalu hard ban depannya. Ini lebih enak dibandingkan yang Xenios. Yang Xenios itu lebih licin dibandingkan yang ini. Ini lebih ngikat ke aspal. Gue lebih suka ini Maxxis. Dan untuk remnya standar, normal, gak ada yang diganti. Radiator normal, yang diganti. Mungkin itu. Lampu depan pun masih pakai bohlam. Oh, ini paling di stangnya. Ini stangnya gue pakai Bipro. Udah dipasangin Bipro saat beli waktu itu. Mungkin waktu itu pemiliknya pun dipakai buat sirkuit juga kayaknya deh. Gue kurang tahu. Ini bar N baru dipasang juga tahun lalu, belum lama sih. Dan ini gue adik gue sini baru beli, belum lama, karena yang sebelumnya itu sempet patah. Waktu itu sebenarnya sennya itu yang bulat kecil, tapi ini diganti pakai yang segitiga karena sempat patah waktu itu. Habis itu kita lanjut ke Scorpio Z Custom Scrambler. Jadi untuk si Scorpio ini, kenapa gue pakai ke kampus? Karena setiap hari gue bolak-balik ke kampus, Senin sampai Jumat. Kalau misalnya pakai si R25 ini setiap hari, pegel juga badan kan. Pulang pergi pagi, pulang malam. Jadi kadang gue pakai Scorpio ini, yang mana posisi riding lebih enak, lebih nyaman. Di sini posisi ridingnya tegak, ala scrambler. Terus jadi di sini yang di custom itu tentu body di custom. Terus ini shock breakernya kita pakai aftermarket. Terus joknya juga sebenarnya ini kita beli semua aftermarket karena gue bukan builder,
yang bisa bikin body. Jadi gue dan bokap gue nyari aftermarket. Di situ gue yang milih perlengkapannya mana aja yang cocok untuk jadiin scrambler, dan ini cukup cocok untuk jadi scrambler. Dari tangki, terus tutup tangkinya sini, tutup tangkinya yang tutupnya pakai kunci lagi. Terus ini ada tutup key, tutup boxnya. Terus apa lagi ya? Oh, ini string armnya juga beli lagi aftermarket untuk yang custom, benar-benar untuk custom. Ini spakbor belakang, lampunya ini LED, ini lampu sen. Terus ini shock breaker upside down aftermarket juga. Gue bukan pakai yang punya Saber. Ini lampu sennya sama yang belakang tuh beda, karena yang belakang waktu itu sempat patah dan gue ganti pakai yang kecil, karena waktu itu yang di toko adanya yang kecil itu, yang tadi itu yang di belakang yang kecil. Jadi gue belinya ya seadanya aja deh, daripada belakang nggak ada lampu sen. Dan lampu belakang juga sebenarnya tadinya bikin yang bergaris gini. Tadi itu yang bergaris gini tapi patah juga karena waktu itu spakbornya sempat patah, tapi udah dibenerin lagi. Jadi sekarang ganti pakai yang LED yang untuk lampu belakangnya. Lampu depan masih pakai Wohlam ukuran 5 inch. Untuk spakbornya juga ini beli sekalian, belum dicat lagi. Di sini bocel pecah karena waktu itu pecah karena sempat naruh nomor plat. Tadi sekarang naruh nomor platnya di sini. Itu sempat naruh nomor plat di sini. Habis itu karena ya penggunaan lah ya, dia mentok ke sini. Di sini penyok juga. Jadi belum sempat dibenerin lagi yang spakbor depannya. Ini diganti, bukan pakai yang asli Yamaha, ini pakainya speedometer ya. Habis itu ini aftermarket juga pakai remnya, gue pakai spion ini di si Scorpio ini. Habis itu first step standar, ini asli punya si Scorpio. Ini masih bisa dilipat juga, asli punya Scorpio. Ini blok mesin dicat bagian sini aja sih yang dicat. Di sini di sini kita pakai oil cooler. Ini oil cooler punya Satria F, tapi untuk nyalurin si olinya ini kita custom pakai selang rem. Ini karbu PE 28, salah sih 28 ya. Habis itu kayaknya sih udah ya. Oh, ini knalpot. Jadi untuk knalpot gue pakai aftermarket juga tanpa merek. Ini enak sebenarnya dibandingkan knalpot palsuan. Jadi ini tanpa merek dan ternyata pasti pakai di si Scorpio ini, ternyata enak untuk narik. Sprek belakangnya ini pakai tambahan, tadi kan tromol, terus ini ditambahin. Nah itu bokap gue karena kepengen pakai disc brake, jadi biar double. Depan yang asli, di sini pakai tambahan disc brake. Terus tromolnya jadi dibuka, diganti, dan ini belakang itu ternyata Scorpio sama dengan tromolnya RX King. Bannya ini pakai Swallow Street Enduro SB117. Yang depan pakai 120, yang belakang pakai 130. Untuk velgnya pakai velg Rossi
Sprint XD 17 kali 350. Kalau yang depan itu pakai yang 300. Review dari gua adalah penggunaannya. Saat penggunaan ini menurut gua agak kurang enak sebenarnya. Kenapa? Karena di motor ini karena motor karbu, jadi kadang karbu suka ngadat, dan dibandingkan motor yang injeksi, motor karbu itu lebih riskan untuk mogok, mudah untuk banjir, lebih mudah untuk tiba-tiba ngelos si gasnya. Nah, itu sering terjadi di motor ini. Jadi kedua motor ini punya keunikan masing-masing. Bensinnya pun di sini gua karena masih pakai Pertalite di sini, jadi cukup irit untuk penggunaan bensinnya. Ini cukup boros. Satu kali perjalanan, maksudnya satu hari bolak-balik, gue bisa menghabiskan 50.000 untuk bensinnya. Dan untuk servisnya kira-kira ya sebulan sampai 2 bulan sekali. Tapi untuk performa, speednya gue sangat-sangat acungi jempol untuk R25 ini, karena benar-benar ngisi terus, nggak pernah kendor. Kedua motor ini memang seharusnya digunakan pada kondisi yang berbeda gitu. Kalau misalnya kayak saat hujan ini lebih nyiprat ke atas. Habis itu kayak ini pas hujan nyiprat tapi nggak terlalu ke atas. Nah, itu untuk kondisi masing-masing ini penggunaannya memang beda. Terus gua sampai saat ini masih prefer untuk make ini R25 untuk berangkat ke kampus, untuk ke Jakarta. Jadi di saat gua pakai R25 ini lebih nyaman, gua lebih pede untuk nyampe kampus dengan selamat. Walaupun memang karena stangnya diganti stang jepit ini, stang racing, jadi agak lumayan pegel untuk perjalanan sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, bahkan sampai 2 jam kalau misalnya macet, dengan waktu yang tepat dibandingkan dengan ini. Karena gue beberapa kali pakai motor Scorpio ini mogok, sempat ngelos koplingnya, sempat ngelos gasnya, sempat ngelos remnya, dibandingkan dengan R25 ini waktu itu masalahnya cuma di rantai aja, jadi yang lainnya semua aman. Tapi sampai saat ini di kedua motor ini gue lebih prefer ini untuk digunakan dari Bogor ke Jakarta. Tapi ini juga enak kalau misalnya jarak-jarak dekat aja sih, karena joknya juga keras. Mungkin segitu dulu sedikit experience gue menggunakan dua motor ini. Bagaimana perasaan gue, bagaimana senangnya gue pakai dua motor ini. Tapi mana yang lebih enak digunakan saat gue pakai jarak dekat, dan mana yang lebih enak gue pakai untuk jarak jauh. Karena jarak jauh dan jarak dekat itu sangat berpengaruh untuk penggunaan motor. Semua balik lagi ke pribadi masing-masing. Apakah lebih enak motor matic, apakah lebih enak motor custom, apakah enak motor sport, atau mungkin motor bebek. Jadi semua balik lagi ke persepsi masing-masing dan pengalaman masing-masing dan nyamannya gimana. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi nanti akan ada video lanjutan lagi. Kalau misalnya emang ada yang ingin tanya-tanya boleh di komen. Sekian dulu dari gua. Terima kasih sudah menonton.